Saya terima WhatsApp dari perempuan nggak saya kenal, mengaku istrinya pacar. Dan di luar nalar, hari itu saya melakukan percobaan pembunuhan, bunuh diri. Mobil saya cuma yang 1500 cc, saya injek gas sampai 160 di MBZ yang berusaha menabrakkan diri. Apa yang ada di pikiran kamu? Gak tahu. Black, kamu diguna-guna. Udah lama Ikri. Targetnya nyawa. Iya, banyak banget. Gue udah dapetin nih orang begini. Itu hidup loh dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis. Kumaha daramang? Alhamdulillah, seger banget. Jangan dilihatin muka saya untuk beberapa bulan ke depan, saya memang lagi ada pengobatan ke dokter. Bener-bener dokter, karena kena sakit lah, muka saya ada kena sunburn. Terus beberapa alergi sama make up. Jadi saya ke dokter untuk tidak pakai kosmetik sama sekali selama 3-5 bulan. Jadi buat kalian yang nanya Teria pucet-pucet banget. Kalau ditanya lagi sakit, doain aja saya sehat selalu. Dan buat kalian juga selalu sehat, berkah rezekinya, panjang umur, semua masalah kalian gampang diselesaikan. Dan Allah ngebantu dari segala penjuru, amin. Nah buat kalian yang mau jadi narasumber nih sahabat mistis, kayak setiap bintang tamu aku, boleh hubungi admin. Ini ada beberapa admin aku yang nanti ngerespon kalian. Dan kalau kalian maunya nggak di studio tapi mau ngikut di penelusuran saat Teria penelusuran, boleh juga. Nanti request aja sama admin, kalau memang pas kita penelusuran, kita akan menawarkan ke narsum-narsum atau narasumber yang mau atau enggak. Lokasinya di sini, takutnya kejauhan gitu. Nah buat sahabat misis, masih nanyain, tuh cara ngobatin gimana ya, konsultasi gimana ya, hubunginnya kemana, mengundang Teria atau datang ke tempat praktekku. Memang tidak setiap bulan atau selalu aku buka praktek karena kebanyakan online. Jadi hubungi aja admin Ririn dan admin Sasi. Oke, dua admin ini khusus untuk konsultasi, penanganan dan lain-lain. Jadi buat sahabat mistis kalian nih semuanya, hari ini kita kedatangan narasumber. Kita akan dengerin ceritanya bagaimana beliau punya pengalaman mistis apa, diteror apa, bagaimana, dari kapan. Yuk kita tanya langsung dan kita kenalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teteh. Boleh kenalan sama sahabat mistis, namanya siapa, tinggalnya di mana sayang? Halo sahabat mistis, saya boleh dipanggil Indri, tinggal di Depok. Sebenarnya ngerasain bangetnya tuh engehnya dikasih tahu orang ya Teh ya. Oke, jadi kamu awalnya nggak tahu nggak gitu tahu, ya? Nggak tahu. Jadi itu orang yang ketemu langsung sama kamu itu orang dikenal atau enggak? Nggak dikenal. Oke, kita mulai dari awal. Kejadiannya tahun berapa sayang? Saya mulai ngehnya itu di tahun 2022 akhir, Desember awal 2022 Teh. Jadi waktu itu sedang pegang kerjaan di Pontianak kebetulan, terus bikin acara di rumah adat Dayak waktu itu. Nah, kebetulan untuk bikin acara itu harus ada ritual. Yang melakukan itu sebenarnya pihak masyarakat adatnya. Jadi akhirnya disetujui. Terus H-1 acara besar saya datang tuh pas mereka udah mulai upacara Teh. Nah, selesai upacara, saya orangnya iseng karena basicnya kan sebelumnya jurnalis. Jadi pengen tahu itu ngapain sih gitu kan. Tanya-tanya, terus orang Dayak itu kan pakai bulu ya Teh ya, bulu hitam putih yang gitu. Terus ngobrol-ngobrol bahwa itu acaranya sebenarnya semacam syukuran ya kalau di Muslim gitu ya. Terus iseng, saya nanya itu bulu apa? Dijelaskan lah bahwa itu bulunya burung enggang, seberapa sulit mendapatkannya gitu kan. Nah, celetukan saya kembali adalah yang harus saya disesalin situ. Bang, boleh nggak saya minta bulunya? Terus agak berembun Teh, maaf. Terus kok refleks? Boleh. Saya yang kaget, tadinya saya nyeletuk itu tuh cuma berpikir iseng nih, karena kan
Saya tahu itu burung sakral yang seharusnya nggak mungkin dikasih lah gitu. Tiba-tiba dikasih. Hari itu berjalan biasa teh. Saya pakai karena seneng banget. Saya pakai, saya beli ikat kepalanya, saya pakai. Hari itu berjalan biasa. Besok pagi saya terima WhatsApp dari perempuan nggak saya kenal, mengaku istrinya pacar. Oke. Berarti Mbak Indri punya pacar, dan perempuan ini mengaku istrinya si pacar kamu. Oke. Mengaku istrinya dan mengirim video porno. Karena itu hari H, saya cuma kirim forward itu ke pacar. Tapi kamu nggak tahu kalau pacar kamu itu punya istri atau enggak, atau gimana? Sudah cerai. Oh, sudah cerai. Saya tahu. Duda anak 4. Oh, banyak banget. Oke. Terus itu sudah clear. Itu saya tahu udah ada sertifikat. Saya juga tahu mantan yang mana, saya tahu. Nah, begitu itu saya forward doang. Tolong ini apa ini? Tolong beresin. Saya ada kerjaan, saya nggak mau urusan gini. Udah tuh, hari itu berlalu begitu aja teh. Sampai balik ke Jakarta. Balik ke Jakarta, saya tanya, udah beres belum itu siapa? Iya. Bilangnya nomor lama anaknya. Yang mungkin itu adalah video. Memang video pornonya itu lebih ke mukanya dia. Jadi muka perempuan itu nggak kelihatan. Gitu kan. Jadi kita nggak tahu ini perempuannya siapa. Terus dia bilang, itu kayaknya video sama mantannya. Ya itu normal dong teh ya. Kalau suami istri kan dulu. Betul. Terus sampai ada, karena kita kerja bareng kan. Sampai tiba-tiba ada satu hari teman kerja saya WhatsApp. Bu, boleh telepon nggak? Masalah tentang si Akang, gitu lah. Kita sebutnya si Akang aja. Si Akang, saya pikir masalah kerjaan. Pas telepon, dia bilang gini, Bu, lo udah lihat postingan gue belum? Kenapa? Coba lihat. Jadi sebelum kita berangkat ke Pontianak, ada rekan kerja yang nikah. Saya datang berdua, si Akang gitu. Foto bareng lah kita bareng rekan-rekan kerja. Ternyata ada yang komen, perempuan yang sama yang WhatsApp saya. Oke. Bilangin dong temennya, mosok kondangan bawa suami orang. Teman saya semua terganggu karena mereka sebenarnya tahu hubungan ini dan tahu statusnya ini juga. Jadi mereka tahu banget bahwa perempuan ini ganggu. Saya coba cari teh malam itu si Akang, nggak ketemu. Akangnya? Dikontak susah banget. Sampai akhirnya saya kontak salah satu ponakannya. Saya minta ketemu. Ketemulah dua ponakannya datang. Begitu datang saya tanya, kemana? Tahu nggak si Akang ini? Nggak tahu tuh gitu. Terus saya tanya foto si perempuan yang WhatsApp, saya iseng. Ini kalian kenal nggak? Ini si Tante L. Kenal? Iya. Itunya si Akang. Apa nih, pacar? Apa temen selingkuhan? deketnya juga. Oh, teman deketnya juga. Terus saya yang, loh kok? Terus namanya siapa? Nama aslinya ternyata SJ, inisialnya ya. Ternyata itu adalah nama yang selama ini ditutupin si Akang dan diaku sebagai nama kakak iparnya yang mobilnya dia pakai. Oke. Gitu kan. Saya ngamuk teh. Udah gitu malam itu kita cari nggak dapet. Berapa hari hilang kontak? Enggak hilang kontak. Jadi sempat tetap kontak, tapi dia nggak ngasih tahu dia di mana. Tapi kerjaan dia setor. Sampai akhirnya ke gap. Ya jago digital juga lumayan. Ketrek tuh ada di mana? Saya samperin. Detektif lah ya. Kan perempuan kalau udah digituin ya kalah. Detektif Conan juga. Terus datang, saya dapat ketemu, bisa tuh kita panjang lebar. Malam itu dikelirin teh sama kakaknya juga bahwa tidak pernah ini bukan istrinya. Karena saya juga tahu siapa istrinya sebenarnya, mantan istrinya. Terus malam itu juga dia WhatsApp si perempuan itu menyudahi. Udah, saya sebusuk-busuknya saya, maksudnya si Akang nulisnya gitu, sebusuk-busuknya saya, dia tidak lebih busuk dari kamu. Wah, nangis. Balasannya nangis. Clear tuh teh, Desember itu clear. Bahkan kami liburan sekeluarga karena memang sudah sangat dekat ya sama anak-anak saya juga, sama ibu saya. Kita ke Bromo. Clear, Januari akhir mulai bermasalah. Oke.
tepatnya 28 Januari 2023. Pagi-pagi kita berantem. Ya nggak tahu nih teh apa penyebabnya, ujuk-ujuk, dang gitu kan. Terus tiba-tiba saya diblok. Dan di luar nalar, hari itu saya melakukan percobaan pembunuhan, bunuh diri. Mobil saya cuma yang 1.500 cc teh. Saya injek gas sampai 160 di MBZ yang berusaha menabrakkan diri. Apa yang ada di pikiran kamu? Gak tahu, blank. Oke. Gak ada yang tahu orang rumah juga. Ini pertama kali nih dia denger. Katanya teh, saya nggak tahu, mungkin teteh lihat juga. Katanya saya ada yang jaga. Mungkin itulah yang berusaha menyelamatkan saya hari itu. Saya lolos sampai rest area ya 57. Itu kejadian 28 Januari itu, inget banget. Sabtu. Saya nggak kemana-mana teh. Di rest area aja? Di rest area. Semua telepon gak ada yang saya angkat. Tapi ada satu telepon yang entah kenapa saya angkat. Orang Cina, mantan langganan saya cuci mobil. Saya dulu punya carwash kecil-kecilan. Ndri di mana? Coba kirim foto. Saya kirim foto, nurut tumben itu ya. Saya kirim foto udah, ya bengep teh. Orang nangis dari hari Sabtu itu sampai hari malam Minggu itu. Terus dia cuma ngomong gini, pulang. Pulang, temuin ibu lo, temuin anak lo. Recharge energi lo. Dia cuma bilang gitu. Iya om, nanti belum kuat nyetir. Sampai dia gini, gua kirim orang ya buat jemput lo. Ntar om, ntar saya kabarin. Akhirnya saya baru pulang kapan teh? Senin sore. Dan itu nggak kemana-mana, cuma di rest area itu. Senin sore pun saya pulang, pertama kali saya bilang gini, om tapi saya boleh nggak ketemu om dulu? Ketemulah saya. Saya bingung karena dia bilang, malam itu dia bilang gini, pulang, jangan mau kalah sama nenek-nenek. Temui ibu lo, temui anak-anak lo, recharge energi lo. Minta doa sama ibu. Jadi saya penasaran ini apa? Ketemulah sama om itu. Om maksudnya nenek-nenek apa? Kamu ada masalah apa? Cowok ya? Ada perempuan lain ya? Karena saya udah dapat fotonya itu kan teh, saya kasih lihat. Ini om, iya betul dia. Ini orangnya. Kamu diguna-guna. Udah lama Indri. Targetnya nyawa. Kalau kamu orang biasa, minimal kamu stroke. Pulang. Saya pulang teh. Langsung pulang. Nangis ke mama. Cuma mama doain Indi, maafin Indi. Tapi kalut kan teh. Pas tahu malah jadi makin kalut gitu. Terus ngide aja kemana-mana. Ngide tuh nggak tahu ini karena si penjaga ini saya dulu ada bantu-bantu sedikit gitu kan. Saya ada kontak mantan bos yang kakaknya juga mendalami ilmu spiritual. Saya bilang tolong bantuin saya harus apa gitu. Dia ngubungin gurunya lagi. Dari jarak jauh kita akhirnya WhatsApp call. Aku di atas sejadah habis sholat isya. Aku diginiin. Mbak, ilmunya dahsyat. Saya belum bisa banyak bantu. Saya cuma bisa bantu bangunin energi Mbak Indri. Mbak Indri bisa kok nih handle ini katanya gitu. Gak ada apa-apanya kok dia. Katanya. Tapi kan dalam keadaan kalut ya teh. Jadi dari jarak jauh saya berasa sih ada hangat gitu kan. Tidak meredakannya hanya sekian menit teh. Abis itu kalut. Terus waktu itu anak kantor ngajak jalan. Saya berpikirnya gini, kalau targetnya saya mati, kalau saya pergi bareng anak kantor satu mobil targetnya saya, bisa mati semua teman kantor saya gitu kan. Saya nolak teh. Dari situ saya gerilya tuh ngobrol sama temen, gue harus apa ya? Temen gini, rukiah deh lo, cari rukiah. Tapi jangan sembarangan rukiah ya, sekarang tuh rukiah banyak yang ya rukiah-rukiahan gitu. Saya nanya ke temen SMP, Ma ada kenal orang rukiah nggak? Dibilang nggak. Tapi ada tetangga gue nih. Nah, kemarin bantu gue ngobrol sama almarhum. Akhirnya saya coba dulu deh. Saya datang malam-malam itu, pas ketemu orangnya cuma senyum. Ketemunya di rumah temen ini, tetangganya dia berada berapa rumah gitu teh.
senyum terus ngobrol, pernah ngerasain apa, ngobrol gini dulu Teteh, ngobrolin saya pernah ngerasain apa aja. Setengah 12 malam kali dia gini, Mbak kuat mandi dingin nggak malam? Kuat, ada kelapa hijau, dia suruh mandi saya. Mandi gak usah andukan gitu. Udah tuh pas keluar plong agak ringan teh. Terus dia cuma gini, Mbak tadi pertama saya lihat Mbak saya cuma gini, kok bisa sih urusan begini doang? Kamu tuh kuat kata dia gitu. Tapi kamu lengah. Gitu kan. Terus coba sholat tobat 6 rakaat. Diajarinnya 6 rakaat. Bodoh banget deh. Sudah itulah ya. Saya sholat tobat. Tapi 2 rakaat, karena setahu saya sholat sunat itu 2 rakaat kan ya. Jadi saya sholat 2 rakaat. Ini si Akang hilang kontakan. Terus saya kontakan terus nih sama orang ini. Terus udah sholat tobat belum? Udah, berapa rakaat? 2. Saya suruh 6 kan, kata dia. Oh iya, saya sholat lagi 6 rakaat. Udah, jangan lepas. Saya lupa. Pokoknya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jangan lepas itu ya, katanya gitu. Udah teh, jangan fokus di masalah ini, fokus di diri sendiri, katanya gitu. Karena ini tuh katanya, ini satu akad. Oke. Kamu dikerjainnya satu akad. Jadi si Akang dengan saya, si Akangnya mau dibikin kalau nggak jadi milik dia jadi gila, sayanya dibikin hilang nyawa. Fokus sama diri sendiri. Gak bisa teh, bodoh ya kalau orang udah digituin, ternyata bodoh banget. Waktu itu 10 Februari itu saya ada kerjaan di Banten. Koneksi saya ternyata orang Pandeglang. Otak saya berputar lagi. Oh kayaknya orang Pandeglang terkenal deh sama ilmunya gitu. Saya iseng, saya telepon, Mbak, lo orang Pandeglang kan ya? Iya. Boleh, tolong bantuin gue dong. Kenapa? Gue katanya kena guna-guna. Kaget dia lagi kan sama Akang. Coba kirim fotonya gitu. Dikirim fotonya yang bisa Mbak adik gue, ntar gue telepon ya malaman. Malamnya dia telepon. Mbak adik gue lagi datang bulan, jadi tidak bisa ngecek banget. Tapi ada ini nggak? Ada apa sih omongan awalnya gitu? Kalau bahasa Sundanya, pokoknya pakai bahasa Sunda, santet nukia ngarahan nyawa gitu. Saya makin down gitu kan ya. Serius nih, dia ngincer nyawa saya gitu kan ya. Terus dia bilang gini, udah Mbak In, fokus dulu kata dia. Kita nanti tanggal 10 ketemu sama adik di Banten. Kita ketemu teh. Tanggal 9 malam saya jalan. 9 malam itu saya lihat postingan perempuan itu posting nikah siri teh. Sama Akang. Wah teh, H-1 kerjaan besar, kerjaan pemerintah. Aku udah kacau banget. Aku agak mundur dikit ya teh ngobrolnya. Jadi pas awal-awal hilang, aku flashback teringat si Bulu. Aku ingat orang Dayak itu bilang bahwa burung enggau itu burung yang setia. Oh iya betul. Yang hanya punya satu pasangan dan kalau pasangan mati dia pun bunuh diri, gitu kan? Saya telepon IO saya bilang cariin nomornya, saya bilang gitu kan. Gak ketemunya orang ada perwakilan adat Dayaknya. Saya telepon, saya minta nomor si panglimanya, dapet deh. Terus pas si orang Dayak ini saya telepon pertama yang penghubung itu bilang gini, kakak yang dikasih Bulu ya sama, iya. Ada masalah ya kak? Gitu. Langsung notice? Iya. Oke. Loh kok tahu Pak gitu kan? Dulu itu sudah banyak yang minta, itu nggak pernah kasih. Saya kaget pas kakak minta pembungsu kasih katanya. Gitu. Makin saya bingung kan, saya kejar itu panglimanya kan, saya kejar begitu dapet. Iya dek kata dia, abang kenapa abang kasih Bulu itu dulu ke saya? Oh akhirnya saya udah lama nunggu kok Bulu ini nggak ada laporan. Oke. Ya ampun kak, aku teh saya yang aduh. Terus nah bang, apa yang bikin abang ngasih? Saya tahu dari Pak Sugito kalau itu Bulu itu udah ada banyak yang minta. Nggak tahu deh, pokoknya saat itu saya lihat ada awan hitam di atas kepala adik. Oke. Itu bahaya. Ketika adik bilang minta, leluhur langsung bilang kasih. Iya. Jadi saya nggak bisa nolak.
Saya punya bulu itu hanya 1 Dek, tapi begitu saya kasih adik, sorenya ada yang ngasih 3. Wah, penggantinya ya. Oke. Udah tuh Kak. Akhirnya dari situ saya ceritakan, jadi beliau tuh mantau juga dari jarak jauh. Nah, balik ke tanggal 10, ketemu ini tiga serangkai teh. 3 serangkai ini punya kemampuan kakak beradik. Saya nggak bisa yang ini, tapi intinya mereka orang yang harusnya tidak terlihat, gitu kan. Bantu saya habis-habisan. Mereka bilang ngobatin itu dengan dipijat kaki. Oke. 1 hari hanya boleh 1 kali, dalam 1 pengobatan penyakit hanya boleh 3 kali. Artinya 3 hari berturut-turut. Saya rumah di Depok, saya mikir gini, kalau saya balik dulu ke Depok, ke Pandeglang lagi susah. Ya. Saya telepon mama, izin mama yang saya punya, Ma Indi boleh nggak? Boleh. Ya udah, akhirnya saya nginep di rumahnya. Dari Gubernuran Serang ke Pandeglang itu ada 1 jam kan teh. Itu di jalan saya nyetir tuh kaki berat. Si teman saya nih di samping sama di belakang kan, pada diem, pada zikir. Saya bilang gini, saya boleh ngomong nggak gitu? Boleh Mbak, kenapa? Kok saya kakinya berat buat nyetir? Jangan putus syahadat dan salawat. Kita memang lagi dihalangi. Udah teh, nyampe itu menjelang maghrib. Kayak 5 menit kemudian maghrib. Saya akhirnya sholat. Ada musola kecil di rumah mereka, saya sholat sendiri. Habis sholat, ada suara, Indri, maafin bapak mama ya. Bukan saya disuruh minta maaf, saya disuruh maafin teh. Lari tapi saya teh. Takut. Udah di rumah orang, itu suara gitu kan jelas. Saya lari, saya ke tempat teman saya. Mbak, gua barusan denger gini-gini. Dia nyimak cerita waktu siang kan. Mbak, coba diikutin, karena kalau dengar ceritanya memang masa kecil aku berat teh. Coba diikutin, tapi disebut, jangan dalam hati. Iya. Habis itu sholat isya. Sholat isya, saya ikutin tuh teh. Jadi saya bilang, Mama, Bapak, Indi ikhlas. Indi maafin semuanya. Malah Indi terima kasih. Karena kalau mama bapak nggak gitu, Indi nggak bisa kayak gini. Plong, Langsung plong. plong banget. Plong yang nggak pernah. Kayaknya aku memang punya dendam sama bapak gitu ya, mungkin. Jadi dari situ plong banget. Habis sholat, habis isya, saya mulai dipijat. Ternyata memaafkan orang tua itu jadi pintu pertama membuka pengobatan. Saya diobatin, jadi ternyata sambil diajak ngobrol kan, ternyata santet itu tidak cuma kirim paku, ternyata mereka kirim jin yang memakan mental kita. Marah saya sama orang tua itu yang dimanfaatkan sama mereka gitu kan. Saya dianggap nggak berguna, mungkin itu yang mendorong saya akhirnya mau coba bunuh diri. Hari itu malam Sabtu kan teh, itu hari Jumat soalnya. Malam Sabtu itu ketika dipijat saya dengar anak yang mijet ini ngomong gini, bikin malu orang Sunda aja. Gak lama terdengar suara, budak letik tahun naon. Terus dia jawab lagi, jangan lihat saya, lihat siapa di belakang saya. Udah tuh teh, tapi habis itu malam itu udah jauh lebih enak lah ya. Plong. Terus ketika dipijit tuh banyak banget yang di dalam badan kayak bergerak. Ya. Sebenarnya kayak ada sensorik ya. Jadi dia gerak, ada nimbulin yang tadinya diem. Iya, kayak bergerak. Muncul. Iya. Paham. Terus udah malam itu udah disuruh istirahat. Sabtu pagi yang tadinya saya mau dipijat lagi karena kan emang Jumat harus, sudah, iya. Sabtu. Tiba-tiba anak ini ngomong gini, ini soalnya masih muda lah, masih jauh lebih muda dari saya. Jangan pijat dulu yuk, kita ziarah dulu yuk gitu kan. Ziarah ke neneknya mereka. Terus pas ziarah itu tanah wakaf Kak.
Teh tuh aku udah bingung, maaf ya teh aku Nggak manggil apa-apa dong, sayang. kemana-mana. Nggak apa-apa. Begitu masuk mereka langsung ke kiri ke makam. Saya berhenti karena di sebelah kanan ada satu makam yang bercahaya banget, narik pandangan aku. Tapi aku nggak tahu itu siapa juga kan karena nisannya tuh dibungkus kain putih. Oh iya. Aku cuma kirim Al-Fatihah ke siapapun itu, saya bilang gitu kan. Kirim Al-Fatihah, terus saya geser ikut ke teman-teman di sini. Dari situ saya diajak muter lah, ada ke rumah kakek mereka. Nah di sepanjang jalan itu teh, kayak orang dicubitin. Saya bilang gini lagi, Mbak ini kenapa ya? Ya ini kok kayak saya dicubitin seluruh badan. Terus dia cerita, kalau Pandeglang orang taunya pusat ilmu hitam. Ya. Tapi sebenarnya itu tanah berwali. Mekahnya Banten. Ya. Jadi Mbak Indri tuh lagi dibersihin semua yang kotornya, diambilin sama para leluhur yang ada di Pandeglang. Bersyukur aja Mbak gitu. Pokoknya jangan putus selawat syahadat. Malamnya saya dipijat lagi. Dipijat lagi, ada suara lagi teh. Itu suaranya dari mana? Nggak tahu. Tapi kamu mendengar aja? Karena kita di ruang tamu. Oh, oke. Di pijat itu di ruang tamu. Terus ngomongnya gini, si anak ini duluan yang ngomong, mau pergi atau saya bakar rumahnya. Ada suaranya gini, hampurannya saya salah. Udah tuh teh, selesai. Dan jauh lebih enak lagi. Tingkatannya naik lagi ya? Tingkatannya naik lagi. Itu Sabtu malam ya. Minggu pagi saya dipijat lagi, sudah jauh lebih, tidak banyak apa-apa lagi lah. Cuma ada cerita mereka ngajarin bagaimana ikhlas. Jadi teman saya ini punya anak yang pernah pas sakratul, dia ngucap ke Allah, kalau ini udah jalannya saya ikhlas, tapi kalau saya bisa diberi kesempatan lagi, boleh minta kesempatan lagi untuk bisa menjadi ibunya yang baik. Saya mohon diberi kesempatan, saya akan lepaskan banyak hal duniawi untuk bisa jadi ibu yang baik. Mbak, kata dia, hanya butuh 1 detik, Allah balikan sakaratul mautnya. Anaknya sampai sekarang masih. Itu pembelajaran lagi, teh. Jadi dari situ saya pulang, di jalan saya ngomong. Masih di tanah Pandeglang yang saya pikir masih berwali gitu ya, saya percaya itu. Saya bilang, kalau saya tidak berjodoh dengan si Akang, saya ikhlas. Tapi kalau saya boleh meminta, ya Allah, tolong jodohkan saya untuk jadi saya yang lebih baik, jadi dia yang lebih baik, dan jadi kami yang lebih baik. Pulang teh, ibunya, Mbak jangan putus ya, salawat syahadat pokoknya sampai rumah gitu. Sampai rumah, tiba-tiba saya ditelepon orang yang mandiin pakai kelapa hijau. Oh ya. Karena sebelumnya 2 hari sebelum saya ke Banten, dia mundur. Dia bilang, Mbak saya nggak bisa bantu lagi. Karena apa teh? Lemarinya dikirimin tanah kuburan. Masya Allah. Nanti ada fotonya saya gitu. Jadi dia tuh siangnya baru disetrika bajunya, ditaruh ke lemari, sore mau dipakai itu isinya udah tanah kuburan. Udah blok, ibarat kotor lah gitu ya. Terus dia bingung karena dia punya anak 3 kan. Saya harus mengutamakan anak-anak saya dulu. Tapi pulang dari Pandeglang, dia telepon saya. Dia bilang, saya mau bantu lagi. Karena anak saya tetap dikejar sama si dukunnya ini. Jadi anak istrinya tetap sakit teh. Oh, jadi malah kena. Saya mau bantu dan saya sudah ngobrol kayak sama leluhur, ini beneran ada garis pernikahan gak sih? Karena ada foto pernikahan siri itu kan, dan tidak ada. Karena ketika saya dapet postingan itu, saya kasih ke Panglima Dayak. Panglima Dayak ini ada yang aneh nih gitu. Apa bang? Dikirim foto. Saya masih nggak di zoom kak, jadi posisinya perempuan itu lagi cium tangan. Di zoom saya tetap nggak ngerti. Sama dia dilingkarin, coba lihat, ada cakar. Jadi di atas foto tangan Akang, itu ada kelihatan tangannya jadi kayak gini. Kayak bukan Akang yang cium, jadi kayak makhluk yang dicium tangannya gitu ya. Jadi si perempuan itu nyium tangannya si makhluk, kan si Akang kan. Jadi diyakini bahwa pernikahan itu tidak sah secara agama sekalipun. Ya udah, saya mau bantu.
Itu tanggal 12. Saya karena udah plong ya, jadi memang tidak terlalu mikirin. Tanggal 20 pagi tiba-tiba dia WhatsApp. Sayang di mana? Aku boleh ketemu nggak? 5 menit aja. Merinding. Aku temuin. Tahu nggak Teh, dia datang dalam keadaan kayak orang linglung, lusuh, nangis. Belum pernah saya lihat dia nangis sekejar itu ya. Minta maaf segala macam. Dari situ hari itu saya harus meeting di Bogor dan nginep. Terus saya ajak tadinya kan karena kami dapat kamar gitu. Terus kata dia, besok ya saya nyusul aja. Besoknya dia nyusul siang. Pas nyusul, si Mas yang bantuin awal itu WhatsApp tiba-tiba, Assalamualaikum Mbak, ada kabar nggak soal Akang? Ini Mas lagi sama saya kirim foto berdua. Pantesan saya dicolek-colek nih. Boleh nggak Mas si Akangnya dibawa ke sini ntar sore? Iya, saya bawa. Teh, si Akang tuh mulutnya selalu bilang nggak percaya sama beginian. Tapi dia sering lihat makhluk halus. Tuh gimana ceritanya kan? Dia bisa lihat, ih di situ ada perempuan begini-begini. Tapi dia nggak percaya. Dia mulutnya bilang nggak percaya, kan udah nggak connect. Jadi sebenarnya orang yang mudah dikirimin juga kan berarti. Saya menyembah-nyembah Teh, minta tolong ya bagian dari ikhtiar kita. Setidaknya kita bersihin dulu. Akhirnya mau dia dengan syarat jangan cerita yang aneh-aneh ya. Oke, mau diobatin oke, tapi jangan cerita yang aneh-aneh. Tapi akhirnya dia cerita bahwa dia dibawa ke dukun di Subang. Sama perempuan itu? Yes. Walaupun dalihnya awalnya minta anterin ke rumah saudara. Gak taunya dukun. Terus dibilang saya yang melet gitu kan. Biar dibikin biar lupa deh biar itu. Terus dia bilang juga pas di rumah kalau pagi ritualnya perempuan itu adalah giniin mukanya dia. Tapi dengan kasar. Akhirnya dia kebuka sendiri kan. Terus dikasih lihat juga bahwa perempuan ini susuknya udah di mana-mana. Bahkan yang Panglima Bungsu itu bilang bahkan di kelaminnya pun ada. Udah di vaginanya. Yang ritualnya adalah harus minum darah haidnya sendiri. Teh, dari situ sebenarnya dia sama saya normal. Maksudnya udah kembali full sama saya. Ternyata mereka itu nikah tanggal 8, tanggal 16 Februari. Saya lihat videonya, mereka berdua tanda tangan kesepakatan cerai. Karena cuma nikah siri itu sebenarnya sudah cerai. Tapi Teh, perempuan itu nggak selesai Teh. Semua akun media sosial dia kan sudah diblok nih sama si Akang. Tapi ketika bersama itu saya nggak tahu handphonenya si Akang ini diapain. WhatsApp-nya itu selalu bisa dihack. Jadi saya ngobrol, entah tiba-tiba fotonya berganti jadi foto mereka berdua. Ntar dia nyautin. Ganti handphone itu sampai 3 kali Teh. Karena kayak dipikiran dihack gitu ya? Iya. Ganti nomor pun bisa, saya nggak ngerti. Sampai akhirnya ganti handphone. Nah sudah gitu, terus Teh. Jadi waktu itu si Akang ibunya masih sakit. Karena mereka sudah nikah siri, si perempuan ini ada beberapa kali kenal lah ya. Jadinya datang dengan menggunakan si ibu itu. Jadi neror si Akang gini, datang dong lo nih orang tua lo sakit, sibuk aja lo sama perempuan yang gitu-gitu. Tapi ke ibu ini bilangnya masih baik-baik, masih suami istri. Jadi ibunya nggak tahu kalau mereka udah pisah kan. Itulah yang dimanfaatin. Jadi kadang si Akang datang nengokin ibunya, ntar anehnya nih Teh, kalau udah ketemu si Akang nggak bisa nolak apapun permintaan si ibu. Iya kayak nurut banget gitu. Bisa lo foto-foto, senyum, ntar diposting Teh sama perempuan itu. Jadi kan gimana ya, sementara media sosial si Akang isinya saya, tapi ada perempuan lain yang posting dia. Sebagai perempuan kita kan gimana ya, tapi kok perempuan ini nggak malu gitu kan. Tapi kan di teman-teman juga jadi ya nggak ya gimana gitu, aneh kan. risih. Nah uniknya Teh, 2024 itu kaki saya kecetit. Kecetit yang kiri. Baru sembuh itu sekitar Februari. Nah kemarin 2025 November juga kaki kanan saya kecetit. Terus saya jujur nih Teh,
September saya mengajukan resign. Terakhir kerja di Oktober. Jadi posisi sedang tidak kerja. Terus otak saya muter, ini ada apa kok kayak beruntun gitu. Iya. Terus saya iseng di thread itu ada orang main tarot kan. Saya dong bacain dong gitu kan. Dibacain ada keanehan, dia bilang kok kamu energinya beda gitu. Terus saya lagi nanya lagi ke temen bilang nih ada bokapnya temen gue. Saya dikasih lihat fotonya ke bapaknya temennya itu. Bapaknya temennya itu ngomong gini, Mbak, kamu diguna-guna, dahsyat. Terus ini mau menghancurkan kamu, cuma gitu teh. Tapi dia nggak bisa ngobatin, dia cuma bisa ngeliat doang. Teh, untuk pertama kalinya. Jadi dari saya tahu itu 3 tahun ya, di akhir 2025. Saya putus asa teh. Kalau sebelumnya bunuh diri itu di luar kesadaran, yang ini dalam kesadaran penuh. Putus asa yang ini, nggak bisa diginiin lagi, nggak bisa didiemin, harus ada yang balikin. Karena saya pegang program pemerintah yang bikin saya bisa kemana-mana, saya punya kenalan di Palangkaraya. Saya udah nekat gelap mata. Saya WhatsApp, saya bilang, saya mau minta cariin dukun Dayak yang beneran mau kejam. Karena Panglima Dayak yang sebelumnya itu baik banget, kerjanya bersihin doang, nggak mau itu. Terus ibu ini bilang, saya ada, tapi saya harus pulang kampung karena dia di kota Palangkarayanya. Saya harus pulang kampung. Kalau mau coba ini dulu, ada sepupunya suaminya. Dia mau kok ngebalikin kalau memang sudah kelewat batas. Ya, kalau memang harus dikembalikan paket itu ya harus dipulang. Ya. Minggu lalu teh, saya ke sana. Beliau posisi di Jogja. Karena saya udah kontakan by WA, beliau bilang nggak bisa jarak jauh karena beliau bukan tidak percaya jin, tidak menggunakan jin katanya. Jadi harus ketemu. Iya, harus langsung. Saya ketemu teh, di situ dijelaskan. Sepertinya ada buhul nih. Buhulnya mau dibersihin apapun, kalau buhulnya tidak diputus, kamu akan terus dikirim. Karena katanya dukunnya sakti teh. Iya. Ilmunya tua. Oke. Dia bilang dukun sekarang jarang yang punya ilmu ini. Terus berusaha diputus lah ya, dan katanya diputus, berhasil. Dan yang dikirim ke saya karena ini dukunnya sakti, dia tidak hanya melakukan perjanjian ke 1-2 di jin. Ini kerajaan jin, jadi yang dikirim ke saya itu udah ribuan. Dan sudah menahun. Jadi ketika dibersihin teh, itu urat-urat saya tuh kayak diginiin. Sakit semua, panas semua. Sampai 3 kali, dia nggak sekali kerjain. Yang tadinya saya niatnya 1 hari pulang, sampai harus nginep. Terus dia bilang, terakhir dia cek rumah juga. Jadi di depan rumah saya kaca berderet. Pokoknya saya keluar harus itu lagi kan. Dia bilang gini, saya bilang, saya tuh udah jahat, Pak D. Saya pengen dibalikin. Saya pengen dia ngerasain ini udah kelamaan sebenarnya. Dan ini sudah mulai matiin rezeki. Anak saya punya 2 anak, ada 1 ibu yang sakit, yang harus saya pikul nih. Kalau saya begini terus, kasihan mereka. Pak D bilang ini, dari yang kemarin saya buang, ada beberapa yang mati, ada beberapa yang terbakar. Oke. Yang terbakar ini cacat. Dia nggak mungkin kembali kayak tentara, Mbak, katanya. Tentara kalau udah dikirim perang, ya mati atau pulang menang. Nah, kalau dalam kondisi begini dia pulang, dia pasti kena hukum. Nah, dia ke dukunnya pun nggak berani. Dia pasti akan cari ke yang nyuruh. Harapan kita tinggal jangan sampai nih yang nyuruh ngeh untuk bisa balik lagi ke dukun dulu, kata dia gitu. Sambil nyari si Akang, karena jujur teh, saya lagi lost contact. Ya tiba-tiba saat itu lost contact ya? Itu menjelang, memanasnya selalu menjelang akhir tahun teh. Kayak, saya mikirnya gini, kayaknya nih perempuan dapet bonus tahunan kali ya, bonus tahunan terus dia pakai untuk selalu upgrade itu gitu. Cuma alhamdulillah yang kali ini sebenarnya masih ada kontak yang dia coba, malam tahun baru tuh dia coba WhatsApp. Dia bilang, aku masih sangat sayang sama kamu. Tadi pun dia WhatsApp, saya udah jahat. Teh tahu nih kayaknya, saya udah kesel banget. Mulut saya udah kesel.
anaknya si Akang bahkan nge-save nomor orang itu, si Lonte. Itu anaknya Akang ya. Anaknya Akang yang udah benci banget, sementara anaknya Akang manggil saya Bunda. Jadi saya tadi di sini saya bales, udah lagi bosen ya sama si Lonte, makanya inget saya. Terus dia jawab, jauh dari terkaan dan pikiran kamu. Setiap malam aku cuma mimpiin kamu, dah. Niat saya kan cuma pengen jadi saya yang lebih baik ya teh. Jadi dia yang lebih baik, jadi kami yang lebih baik. Tapi capek teh. Gak boleh capek dong. Mama udah tahu kan ya. Tadi tuh saya mau kemari pun Mama gini. Minta tolong ya. Mudah-mudahan bisa sekalian dibantu. Karena Mama ngelihat saya udah yang capek kali ya teh. Duniawinya sudah capek. Ditambah yang kayak gini. Bisa. Gitu teh. Tadi mau berangkat pun ada kejadian aneh teh. Di rumah jadi ini belum selesai teh. Tiba-tiba bau gosong. Bau kabel kebakar. Saya cuma lagi masak air teh, sama masak magicom tuh, masak Bau nasi. anyir banget gitu ya. Saya nyari mana nggak ada. Apalagi di mobil kayak ditusuk-tusuk, mual, enak nggak jelas. Di sini sih tadi yang parah teh. Di rumah saya. Tiba-tiba huwe-huwe tadi teh. Saya udah lama teh ngarepin kapan ya mungkin nggak ya saya ketemu teteh. Ya nggak tahu jalan Allah ya. Tapi ya gitu sih teh. Cuma saya bingung. Saya cuma mau di sini mungkin saya mau sambil ngomong ya ke orang-orang apa sih teteh sebut sahabat mistis. Sahabat mistis. Ngapain sih pakai yang gitu-gitu? Nyari apa? Sampai saya sih kemarin bercanda. Hebat loh, saya bikin dia ini ngeluarin duit puluhan juta. Bikin dia makin durhaka sama. Sebenarnya makin ngebuat dia yang gila. Dia gila. Karena nggak sesuai sama ekspektasinya dia. Dia ganti lebih dari 14 orang. Oh iya. Dari yang kecil-kecil keroco sampai kenapa gini-gini. Ini dahsyat dukunnya, ilmu tua. Satu kesatuan dari banyak banget dukun. Paham? Kenapa ada fasenya kamu sembuh? Karena Kenapa timbul lagi? Kenapa kamu ngerasa nanti badan gue nge-charge tiba-tiba kayak hilang lagi casan itu, terus kayak semuanya hilang. Ya rezeki, sehat segala macam hilang. Terus tiba-tiba balik lagi hilang lagi. Dia cuma lewat di badan kamu. Cuma kamu tipikal perempuan yang kalau tidak ada pasangan kamu rapuh. Apalagi kamu nemuin gini pasangan yang sesuai list kamu ya ada di Akang. Jadi kayak kalau gue dapetin lagi yang lain, kayak dia nggak. Terus kalau misalnya gue masih mau ngebuka hati gue sama orang lain, kayak dia nggak. Sedangkan dia ini satu-satunya apa kalau bilang yang di penjara apa napi. Dia narapidananya ini perempuan. Satu yang saya lihat hanya di raut muka kamu, saya belum ngelihat foto Akang, belum ngelihat foto perempuan ini. Hubungan badannya dia itu dengan Akang hanya untuk ngikat. Karena udah kayak kerbau dicucuk hidungnya. Kamu belum full bersih. Kenapa? Pikiran kamu belum bersih. Badan kamu kalau mau bersih, pikiran kamu dulu sama hati kamu bersihin. Terus teh bisa nggak cuma setengah doang. Jadi kayak gue balikan cuma sebulan atau 2 bulan terus tiba-tiba gue hancur lagi gitu. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Dia bisa mati nggak teh? Ya Allah bilang bisa, bisa. Jangan mati lah teh, dosa kita sama. Sebenarnya dia mati pun itu urusan dia sama Tuhan kan. Dengan cara apa balikin? Sekarang aku tanya sama kamu. Kamu mau paket itu? Enggak kan?
guna-guna. Guna-guna itu istilahnya kayak badan kita digunain jadi alatnya dia, yang memang santet teluh guna-guna itu nggak selalu melulu paku, rambut, enggak. Fisik daleman kita diambil, pikiran kita dibikin kacau, hati kita dibikin kacau, apalagi kalau udah pikiran. Pikiran itu kadang-kadang kita kayak orang normal, kadang enggak. Terus kalau dikasih tahu tambeng, dikasih tahu begini susah, terus nggak mau yang namanya positive thinking, mau yang negatif terus. Itu udah rusak. Makanya kadang kita nggak bisa bedain orang yang depresi beneran sama depresi yang diguna-guna. Itu agak-agak sulit. Itu harus butuh aku puasa juga buat cari kesukma dia mana yang hilang gitu. Kalau kamu tipikal lagi nih, kamu ngos-ngosan kalau sendirian. Karena kamu kalau dapetin spiritualis cukup di situ pengobatan, kamu juga mundur, ngerti nggak? Nggak ada kabar lagi, nggak di terus posisinya terus-terusan dibantu gitu. Aku cuma minta sama kamu sampai puasa ini istiqomahin balik. Ada beberapa tayangan sebelumnya saya juga ngasih saran ini. Istiqomahin dari tawasul sampai ratib alatos. Aladat boleh, ratib aladat juga nggak apa-apa. Kamu nggak punya benteng yang kuat, benteng kamu rapuh karena otak kamu sama hati kamunya lagi nggak bisa buat diajak kompromi. Ini kamu kalau aku pegang ulu hatinya nggak apa-apa ya. Nih bakarin dulu rokoknya dong. Nih taruh dulu. Aku mau kasih kamu sedikit. Jadi suatu saat nanti kamu sakit, kamu pegang dada itu, la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minaz zalimin. Minta dalam hati, tarik. Kayak kamu narik napas buat ngencengin semuanya. Itu energi dari dalam. Kayak apa ya, ngambil napas apa sih? Tenaga dalam. Gini. Terus minta sama Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya. Terus sampai kamu mau ngumbusin lagi napas kamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, baru tarik. Nanti saya ajarin pelan-pelan. Siapa nama panjangnya boleh bisikin aku aja. Sakit, mau muntah, apapun yang kamu mau rasain, keluarin aja. Plastiknya siapin. Aku cuma bantuin kamu. Aku yakin gini, energimu besar. Aku yakin banget energimu besar. Karena kamu punya keyakinan yang kuat banget. Tapi yang kamu gak punya cuma satu. Bantuan energi dari luar dan dari dalam. Ya, kamu lagi gak ada yang nguatin soalnya. Teman-teman kamu cuma bilang sabar. Istighfar, terus istighfar dari hati. Jangan putus istighfar ya. Allah. Allah. Iya, banyak banget. Ulah dia. Kuat. Terus. Ya Allah. Ya.
Ya Allah, ya Allah, la ilaha illallah. Tahan istighfar ya Kak. Ya. La ilaha illallah. Ini gede banget. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gue baru dapetin nih orang begini nih. Itu hidup loh dia. Iya, nggak apa-apa. Sedikit disakitin, senengnya banyak. Minum dulu, Tan. Minum dulu. Minum dulu. Dahsyat banget. Oke. Jadwalin dia antara 18 sama 19 dia biar datang ke sini. Datang lagi sekali lagi. Tapi pas aku praktek. Ya. 18 19 besok. Oke? Doa Mamun. Sabar. Sahabat mistis. Masuk dulu. Teh lo ngerokok. Biarin deh ya. Udah tahu ini kan. Yeah. Wow. Istighfar, tarik nafas, terus. Karena dua-duanya sakit nih. Terus kamu juga jadi sakit bertiga. Karena aku hantam semuanya, ini bukan cuma di perut. Kalau nanti kamu datangnya pas aku praktek, kan nggak pakai jaket, cuma kaos aja. Bisa aku tabrakin semuanya. Cuma memang harus kamunya nanti di tanggal 18 atau 19 kalau bisa lagi suci, maksudnya lagi bersih. Ini lagi enggak sih. Oke, itu lebih baik. Terus kalau bisa dari rumah puasa aja dulu. Ya. Karena biar kalau pas datang nanti dikasih tahu si Ririn atau Sasi nanti ngabarin ke kamu untuk jamnya biar kamu nggak terlalu lama ngantri. Aku minta nanti kamu beli kelapa aja di sini, 3 biji. Udah. Minta sama Allah ya, biar aku dikasih sehat juga. Ya, kamu kuat, bisa. Ada mama, ada anak kamu. Itu yang harus diperjuangin. Kita sama kok. Bedanya kamu lagi berjuang buang semuanya. Aku berjuang buangin punya orang. Ya. Ya. Kuat. Kuat. Minta nomor Ririn ya. Jangan ke admin ini, minta ke nomor Ririn. Oke sahabat mistis, nanti aku bakalan kasih tahu kalian pas megang Kak Indri, cuma tipis-tipis aja karena nggak aku sorot semuanya. Keamanan dari narasumber tetap kita jaga karena Kak Indri tidak mau mukanya di shoot semuanya, masih ada di blur sama kita, ya mohon dimaafkan. Ini privasinya kita nggak bisa buat buka semuanya, kayak mukanya coba jangan di blur, nggak bisa. Itu hak dari narasumber. Nah buat sahabat misi semuanya yang sama lagi ngerasain kayak Kak Indri, banyakin ibadahnya, datang ke spiritualis atau alim ulama yang memang
bisa ngebantu kalian. Kalian juga penuh keyakinan. Kalau udah ngejurusnya hal aneh-aneh, di stop aja. Kalau memang itu syariatnya baik, bagus, masuk ke syariat Islam dan kalian ngerasain banyak perubahan, dilanjutin terus. Dan buat kayak mau konsultasi atau penanganan langsung, boleh langsung ke Ririn sama Sasi. Aku tutup karena jujur ini ngos-ngosan banget. Kelihatannya kecil, tapi tenaga di dalam badannya Kak Indri ini sangat-sangat besar. Itulah buruknya ilmu hitam, mau itu teluh, santet, guna-guna. Tidak ada jangkauan yang namanya kelas menengah atas, bawah, itu semua sama aja. Cuma energi aja yang mereka lemparkan. Seberapa besar kita terima dari lemparan si ilmu hitam ini. Guna-guna yang kalian misalnya ngerasain sama halnya kayak Kak Indri, tolong pikiran kalian dijernihin gimana, teh gue nggak bisa nih jernihin ya, kayaknya rasanya gini segala macam. Cari tempat cerita, tempat curhat, tempat kajian yang bisa bikin setidaknya akal sehat kalian kembali lagi. Dari 60% ya 20% lah kebuang, atau 40% lah kebuang, atau sisa 10% biar apa, kalian nggak yang bunuh diri, pengen mati karena kalah perang sama setan yang sesat. Oke, terima kasih sahabat mistis. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Gimana rasanya perutmu? Dari tadi di sini sih kelengan teh, oleng banget. Tapi kalau perut udah nggak ada rasa. Kemarin tangan aja ya, bekas tangan ya. Kita ke kelapa. Aku mau ngeluarin yang di dalam badan, karena ini yang paling penting di dalamnya dibanding di luar. Di luar itu ya kelihatan kamu kayak fine banget, enak banget, sehat banget. Tapi di dalamnya kan berantakan. Kita rapiin ini. Oke, pegang. Baca syahadat 3 kali, Al-Fatihah 3 kali, Bismillah, minum pelan-pelan tapi harus habis. Sekali tarik? Boleh. Kalau untuk sekali tarik sekuat kamu aja. Syahadat, Al-Fatihah, semua 3 kali. Oke. Sini. Tangan kanan dimasukin. Baca surat yang aku suruh. Nanti kalau udah selesai ngangguk aja, kita kayat selanjutnya ya. Syahadat 3 kali, Fatihah 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali. Yuk. Al-Ikhlas udah, An-Nas 3 kali, Al-Falaq 3 kali. Al-Falaq udah. Baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 13 kali, tapi tangannya diputar searah jarum jam. Ya. Ikutin ya. Ya Allah ya Rahman, kalau semua penyakit dan ujian di hidupku karenamu untukku, angkatlah penyakit di badanku, berilah jalan keluar untuk semuanya permasalahan hidupku. Tapi ya Allah, kalau semua ini perbuatan
orang zolim, orang batil, kembalikanlah ya Allah, pulangkanlah ya Allah, pulangkanlah ya Allah. Minta hajatmu sekarang, apa yang kamu mau, tujuanmu bercerita ke aku tuh apa, minta hajatnya. Kalau sudah selesai baca bismillah, tiupin ke air. Kali ini aku mau megang pembersihan full dari kepala, leher, pundak ke perut kamu, kecuali kaki, karena kaki titiknya ada di sini. Nanti aku full. Kalau memang rasa panas, sakit, mau muntah, kamu lakuin aja ya. Panas, kasih tahu teh panas banget, ini rasanya nggak enak. Terus kamu rasa ini mau muntah, di samping kamu ada plastik, langsung diambil, oke? Iya, kayak diputer-puter ya. Jadi ini Kak Indi, Rengri, setan itu kan diemnya di sini nih, di badan kamu. Kuasain ini kamu, kuasain ini kamu. Dia pengen bikin kamu rusak, dia pengen bikin kamu sakit. Dia pengen muka kamu terlihat tidak ada sinarnya, tidak ada minat orang. Kayak ngeliat kamu ya udah, apalagi Akang biar gimana caranya tidak bareng sama kamu lagi. Bahkan maunya di pikiran Akang itu udah gak ada kamu. Tapi kamu wallahu alam bisawab, Akang itu manusia yang punya rasa, punya cinta. Kalau emang Allah jodohin kamu sama dia, ya pasti dia masih ada perasaan. Ini kan yang minta bukan antara kamu dan dia, orang lain yang minta, benar nggak? Kita pembersihan, setelah ini kamu lakuin apa yang di rumah harus dilakuin, baik zikirnya, sholatnya, sholawatnya, biar makin bersih. Nanti aku akan hubungin kamu lagi lewat Ririn atau Ale, biar sempurnanya lagi kesembuhan kamu. Karena nggak bisa sekali. Dia aja udah berkali-kali. Masih kita sekali doang. Enakan dong. Ya, bersihin total ya. Ini buat aku tutup dulu biar nggak terlalu sakit.
Di sini ada awan panas. Oke. Kalau panas cuma sekedar panasnya tadi keluar, aku tunggu kamu mandi dulu pakai air ini. Nanti diajarin sama Ririn sama Ai di depan cara mandinya gimana. Kalau udah selesai mandi kesini lagi aku tutup pagar full biar kamu pulangnya enak. Oke? Bisa langsung mandi. Kak Ririn kasih tahu. Nah jadi untuk Kak Indri sudah mulai pembersihan. Ini lagi aku suruh untuk mandi. Teh nggak pakai shawl ijo? Iya, karena kebetulan aku lagi buka praktek. Kalau mereka ngeliat aku pakai shawl ijo, nantinya malah effort untuk foto, bukan untuk pengobatan. Nah, kita tunggu lagi. Abis ini Kak Indri mandi. Mudah-mudahan lebih fresh lagi, lebih enak. Karena ada satu kali pertemuan lagi sama Kak Indri. Mudah-mudahan setelah itu sudah binasa yang namanya jin, syaiton, nirojim. Semuanya jin-jin hilang. Ya. Buat kalian yang masih mau niat jahat, ingat Allah pasti kasih cara jalan untuk keluar dan penyembuhan.